Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11 SMK Muhammadiyah 1 Pandaan. Sebelum belajar dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Pandaan, kelas 11 Asgab, kelas 11 TLM, kelas 11 FKK, kelas 11 Perbankan Syariah, dan kelas 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2 yang saya banggakan. Baik, ini kita mulai ya pelajaran PPKN pertemuan kedua. Kalau sebelumnya yang kita bahas kemarin adalah tentang apa? Tentang ancaman terhadap negara di berbagai bidang pada pertemuan ke-1 kemarin. Ya. Kita persepsi dulu. Pada pertemuan kemarin itu yang kita bahas adalah definisi ancaman itu apa, itu sudah kita singgung. Kemudian ancaman di berbagai bidang itu apa saja. Ada ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang sosial budaya, dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pada hari ini yang kita bahas adalah cara atau strategi. Bagaimana strategi mengatasi ancaman di berbagai bidang dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang dibahas adalah strategi. Baik. Yang pertama adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Ya. Seperti yang dibahas pada pertemuan kemarin, ideologi itu adalah keyakinan ya, ideologi, keyakinan, akidah. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Dalam hal ini Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Dalam Pancasila termuat berbagai nilai-nilai luhur dan dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Nah ini ya, yang paling dasar adalah ini, membentengi Pancasila ya. Karena beberapa hari terakhir yang lagi marak berita di televisi itu adalah tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ini menuai pro dan kontra ya. Baik. Kemudian berikut beberapa strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi. Yang pertama adalah pemberantasan gerakan separatis. Ya, apa gerakan separatis? Separatis itu gerakan yang bersifat mengacau dan menghancurkan yang dilakukan oleh gerombolan pengacau yang bertujuan untuk memisahkan diri dari ikatan suatu negara. Ya, jadi separatis itu mengacaukan ya, mengacau. Contohnya apa? Seperti gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Ini ya. Kemudian Republik Maluku Selatan. Kemudian yang sempat ramai kemarin organisasi Papua Merdeka. Ini bendera UPM itu sudah marak di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu ini ramai di Malang, di Surabaya itu. Ya. Ini pemberantasan gerakan separatisme. Yang kedua, peningkatan rasa patriotisme. Apa patriotisme itu? Jiwa kepahlawanan. Ya. Peningkatan rasa patriotisme dapat dilakukan masyarakat dan siswa dengan cara bersikap rela berkorban. Nah ini rasa apa? Rela berkorban untuk siapa? Untuk bangsa dan negara. Kemudian yang C, pembekalan mental spiritual. Ini yang paling penting ini. Ya. Jadi dalam hal ini pemerintah harus memberikan pembekalan mental spiritual kepada masyarakat berupa informasi yang dapat menangkal berbagai pengaruh yang berasal dari negara asing. Ya. Pembekalan mental spiritual
agar tidak mudah terpengaruh ya dari paham-paham dari luar, dari pemikiran-pemikiran dari luar itu. Yang D, penyuluhan kepada masyarakat tentang ideologi dan nilai Pancasila. Ya, siapa yang memberikan penyuluhan di sini? Ya, bisa pemerintah, bisa pihak-pihak terkait atau tokoh masyarakat itu melakukan penyuluhan. Yang E, menghindari perpecahan dalam masyarakat. Ya, menghindari perpecahan dalam masyarakat. Ya, perpecahan terjadi karena sikap negatif yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti adanya tawuran. Nah, seperti itu. Ya. Yang E, menghindari perpecahan. Sudah itu ya. F, pengaruh agama harus lebih ditekankan. Nah, ini ya, pengaruh agama. Agama sangat penting dalam kehidupan ini karena bisa terhindar dari hal-hal yang mungkar. Ya, ini di sini peran tokoh agama ya, ulama ya, ustadz, kiai, pemuka agama mungkin kalau di agama yang lain itu pemuka agama. Nah ini bimbingan-bimbingan kerohanian ya supaya lebih punya pendirian, lebih punya komitmen. Saya lanjut yang G, menerapkan norma-norma dalam kehidupan. Nah ini norma adalah peraturan hidup. Norma itu isinya apa? Perintah dan larangan. Norma itu isinya perintah dan larangan. Ya. Ini memberi petunjuk bagaimana manusia itu bertindak seperti itu. Ya. Selanjutnya yang kedua, nah ini strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang politik? Yang pertama ada pendekatan ke dalam. Pendekatan ke dalam adalah suatu pembangunan sistem politik yang berada di dalam negeri yang dilakukan secara dinamis dan sehat dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai kebinekaan atau kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Ini ya pendekatan ke dalam. Yang kedua, pendekatan keluar. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik yang dilakukan dengan peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun berbagai kerjasama dan saling percaya terhadap negara lain. Nah ini jadi langkah yang dilakukan adalah negara kita bekerja sama ya dengan negara lain. Nah ini ya. Kemudian yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Ya. Yang pertama, yang A, dalam menghadapi berbagai ancaman di bidang ekonomi yang berasal dari internal dari dalam negeri, kebijakan prioritas dapat berupa penciptaan lapangan kerja yang berupa padat karya. Ya ini ya. Diusahakan kebijakan dari pemerintah itu memprioritaskan kepada lapangan kerja yang berupa padat karya. Diusahakan mampu menciptakan lapangan kerja supaya tidak banyak pengangguran. Yang B, dalam menghadapi berbagai ancaman di bidang ekonomi yang berasal dari eksternal, Indonesia diharapkan mampu membangun dan menjaga hubungan baik dengan berbagai negara lain. Ya, negara kita sudah kerjasama. Contoh yang sudah diikuti organisasi ASEAN ya, ASEAN kemudian PBB itu. Kemudian ada kerjasama bilateral, multilateral, regional. Yang C, adanya unsur pertahanan militer dalam menghadapi berbagai ancaman di bidang politik mampu mengembangkan beberapa pilihan yang strategis. Ya. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Berikut beberapa strategi untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Yang A,
pemberian pendidikan tentang budaya daerah. Nah ini ya, karena negara kita ya Indonesia itu letak geografisnya itu berbentuk kepulauan, sehingga bahasanya lebih dari satu, budayanya lebih dari satu, sukunya lebih dari satu, itu bisa memicu konflik. Kalau tidak ada pendidikan tentang budaya daerah, maka ada rasa-rasa chauvinisme, ya, rasa-rasa primordialisme, merasa budayanya paling benar, merasa bahasanya paling benar. Ini pemberian pendidikan tentang budaya daerah. B, menyeleksi budaya dari luar. Filter ya. Harus punya filter, diseleksi, disaring. Budaya-budaya dari luar apakah sama dengan kepribadian kita, kepribadian negara kita, budaya dari negara kita, seperti itu. Menyeleksi berbagai konten buruk di internet. Nah ini ya, kalau bisa ya HP-nya itu nggak boleh diisi konten-konten yang negatif, nggak boleh ya, difilter ya. D, kesadaran dan toleransi dalam kerukunan hidup. Nah ini hidup bermasyarakat, hidup bertetangga dengan berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda watak, berbeda karakter. Tentunya banyak masalah. Ini harus sadar ya, harus mengembangkan sikap toleransi ya. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini ya, setiap negara termasuk Indonesia memudahkan sistem pertahanan dan keamanan yang kuat dan kokoh. Ini ya. Tujuannya untuk menghindari pemberontakan oleh kelompok bersenjata yang dapat menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Ini ya. Strateginya apa? Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3. Silakan dibuka di rumahnya Undang-Undang Dasarnya ya. Bagaimana bunyinya? Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini bela negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang selanjutnya pasal 30 ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung ya. Jadi aparatur itu sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ya, yang kedua, undang-undang. Nah, beda ya, kalau undang-undang dasar itu satu, hanya undang-undang 45. Kalau undang-undang itu banyak sekali macamnya. Ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 9 ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal 9 ayat 2. Bentuk-bentuk usaha pembelaan negara melalui A. Pendidikan kewarganegaraan. Ya, ini yang diajarkan mulai dari SD, SMP, SMA ya. Kemudian perguruan tinggi merupakan kurikulum wajib ya, PPKN itu. B. Pelatihan dasar kemiliteran. C. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib. D. Pengabdian sesuai dengan profesi. Nah ini lanjut ya. Menurut Haji Afandi dalam bukunya diterbitkan 2010 halaman 20, bela negara dilandasi 5 nilai dasar, yaitu sebagai berikut. 1 ya, A. Cinta tanah air. Ya, cinta tanah air. B. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
C. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. E. Memiliki kemampuan awal bela negara, fisik maupun non fisik. Ya. Nah, ini adalah materi-materi pertemuan kedua tentang bab 1 ini ya. Kalau pada pertemuan pertama ancaman di berbagai bidang, yang kedua adalah strategi ya. Tadi sudah kita bahas ya. Harapan saya video ini disimak anak-anak ya, disimak, dipahami. Kalau perlu dibuat lagi catatannya ya, dibuat ringkasannya ya. Pada pertemuan yang ketiga itu kita adalah pertemuan tatap muka lewat online ya, lewat Google Meet itu ya. Jadi ini pertemuan kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.